kan di situ tulis ya, ada form, kita nulis kronologi. Di kronologinya tertulis yang memulai perkara ini David. Saya kejar ini siapa yang nulis ini. Menko Polhukam Mahfud MD menjenguk David Ozora, korban penganiayaan berat yang dilakukan anak mantan pejabat pajak, Mario Dandi. Mahfud menyebut kasus penganiayaan ini harus diusut dengan serius. Setelah mengunjungi korban, Mahfud menyebut kondisi David sudah mengalami kemajuan meskipun belum sadarkan diri. Dalam kesempatan ini, Mahfud juga menanggapi soal penanganan kasus penganiayaan berat yang tengah bergulir di Polres Metro Jakarta Selatan. Mahfud mengatakan setuju jika pelaku yaitu Mario Dandi dijerat dengan pasal penganiayaan berat hingga pasal percobaan pembunuhan. Baik, saya baru saja menengok David tadi dan saya berdoa untuknya dan saya ikut bersyukur bahwa yang bersangkutan sudah mengalami kemajuan-kemajuan meskipun tentu belum sadar sepenuhnya, masih dalam status koma, tapi gerakan-gerakan fisiknya dan sebagainya ketika digerakkan itu sudah mulai membaik lah. Itu satu. Yang kedua, tentu tadi saya sudah berdiskusi dengan para penasihat hukum dan tentu para aktivis dan para penegak rasa kemanusiaan. Kasus ini harus diselesaikan tuntas secara hukum. Undang-undang sudah membatasi jenis perbuatan apa dihukum dengan apa. Terkadang untuk sesuatu kelalaian kita menerapkan pasal yang paling ringan dan memberi pendidikan. Tetapi banyak pasal-pasal yang sering ditambahkan atau cantumkan juga sebagai alternatif agar ketika kita mendidik masyarakat itu membuat warga masyarakat lain juga bisa jera dan takut melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu dalam kasus ini kalau kita melihat aksinya yang begitu brutal tanpa peri kemanusiaan, saya mungkin agak setuju kalau diterapkan pasal 351 karena memang itu mungkin, tetapi saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda, untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik. Diterapkan pasal 354 dan 355 ya, sehingga bisa lebih keras, lebih tegas gitu. Dan biasa saya berharap, saya minta aparat penegak hukum profesional tidak boleh main-main, karena masyarakat sekarang gampang tahu, wah ini ada upaya menyembunyikan ini, ada upaya membelokkan ini, mengaburkan ini dan itu. Masyarakat gampang tahu sekarang. Oleh sebab itu harus betul-betul profesional ya, agar masalah ini menjadi tuntas secara hukum bagi pelaku dan keadilan bagi korban. Kemudian kasus hukum lainnya yang terkait dengan ini tentu masalah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan. Yang sejak tahun 2012 saya punya suratnya dari Kejaksaan Agung dan dari PPATK. Itu sebenarnya tahun 2013 berdasar surat yang dibuat tahun 2012 dari Kejaksaan Agung. Kemudian 2013 PPATK sudah berkirim surat ke KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga pencucian uang dan proses didapat yang tidak sah oleh saudara Alun sebagai orang tuanya. Ini bukan karena kita benci, bukan karena dendam, tetapi kita mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat di negeri ini ya, agar tidak menjadi hedonis, berfoya-foya dan memanfaatkan kesempatan. Tapi kita tegaskan sekarang masih diduga dan KPK besok akan mempelajari apakah dugaan itu perlu diteruskan ke sangkaan. Itu nanti kita lihat. KPK pasti profesional dan harus profesional. Sekian dari saya, terima kasih. Oke,
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.